Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wigadendi. Pada hari ini, di video kita kali ini akan membahas mengenai perilaku organisasi yang diambil dari buku Stephen Robbins and Timothy Judge. Di video kali ini kita akan membahas mengenai personality and values, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Nah, pada chapter kita pada hari ini berkaitan dengan yang pertama yaitu personality. Personality, the sum total of way in which individual reacts to and interacts with others. Bagaimana seseorang individu itu bereaksi, berinteraksi dengan satu dan lainnya, dengan orang lain, orang sekitarnya, dengan lingkungan. Nah, umumnya dideskripsikan seseorang itu dengan sebutan misalkan seorang yang pemalu, seorang yang pemalas, agresif, loyal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung atau mengukur berkaitan dengan personality? Nah, di sini, di dalam buku Stephen Robbins and Timothy Judge dibagi menjadi dua, yaitu self-report survey dan observer rating survey. Di mana self-report, kita mengisi sendiri, ya, tetapi punya kekurangan cenderung error. Dan yang kedua yaitu dari pengamat, dari pihak yang lainnya, pihak ketiga, di mana independent assessment, ya, orang yang independen, dan ini lebih akurat dibandingkan kita menilai diri kita sendiri, self-report surveys. Nah, apa yang menjadi faktor penting di dalam personality? Ya, yang pertama berkaitan dengan keturunan, is the most dominant factor. Ya, terlebih bila anak itu kembar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu lingkungan, environmental factor, yang bisa mempengaruhi berkaitan dengan personality. Kemudian aging, mengenai usia. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan measuring personality traits. Nah, di dalam mengukur personality traits, itu ada beberapa teori. Yang pertama diambil dari MBTI, ya, Myers-Briggs. Nah, di mana instrumen penilaian personality itu yang ada di dunia ini, individu itu diklasifikasikan. Ada 4. Apakah individu tersebut extrovert apa introvert? Ya, sensing or intuitive, thinking or feeling, and judging or perceiving. Selanjutnya, ada teori atau ada model yang dinamakan The Big Five Model. Nah, seseorang diklasifikasikannya berdasarkan 5 indikator: extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, open to experience. Nah, setelah personality, kita berbicara mengenai values. Ini menampilkan basic, ya, nilai-nilai yang dianut. Represent basic enduring convictions yang dianut, kemudian berkaitan juga dengan eksistensi is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or instead of existence. Bagaimana hal-hal atau nilai-nilai itu tertanam atau sesuatu yang ada di dalam dirinya, berkaitan dengan baik dan benar, berkaitan dengan interaksi kita dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, sistem nilai ini, ya, represent a prioritizing of individual values by content, seberapa penting bagi individu, kemudian intensity, relative importance with other values. Kemudian sistem nilai ini, the hierarchy tends to be relatively stable. Nilai ini merupakan fondasi dari sikap, motivasi, dan perilaku. Selanjutnya, ada Rocketch Value Survey. Nah, ada 2. Yang pertama, terminal value dan instrumental value. Terminal value ini bagaimana
atau reverse to desirable and state of existence. Goals that person would like to achieve during his or her lifetime. Bagaimana tujuan, apa yang diinginkan oleh seseorang individu atau karyawan, bagaimana ia meraihnya, dan kapan ia meraihnya, yang ingin dia raih selama kehidupannya, lifetime. Dan instrumen values adalah perilaku seperti apa untuk mencapai terminal value. Nah, kalau terminal value lebih kepada tujuan, apa yang ingin dicapai selama karirnya, selama hidupnya. Nah, instrumen values adalah bagaimana perilakunya yang dia prefer atau yang dia bisa support dalam mencapai terminal value atau goals ya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini example of terminal value, comfortable life, ya hidup secara nyaman, dunia yang damai, a world of peace, a world of beauty, equality, family security. Ini tujuannya, tujuan kehidupannya. Bagaimana caranya, bagaimana perilakunya, kita harus seperti apa? Ambitious, broad-minded, open-minded, cheerful, capable, courageous, forgiving, helpful, honest. Nah, ada juga di dalam buku ini menjelaskan mengenai contemporary workaholics. Seperti yang kita tahu, kita terdiri dari beberapa generasi. Baby boomers, generasi X, generasi milenial saat ini. Nah, setiap generasi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, Bapak Ibu, serta teman-teman semuanya. Orang-orang yang dilahirkan dari baby boomers, ya, mereka lebih hardworking, konservatif, ya. Di dalam buku ini disebutkan dibagi menjadi 4. Ada veterans, baby boomer, Xers, Nexters. Ya, veterans yang hardworking, mereka hidup di dalam dunia atau lingkungan yang konservatif, yang penuh dengan perjuangan di saat awal-awal kemerdekaan. Kemudian masuk ke boomers 1965 sampai 1985. Kemudian generasi Xers, ya, dia menginginkan work-life balance. Ya, dia tidak menyukai peraturan, dia tidak suka dikekang. Dan pada akhirnya kita sudah mulai masuk Nexters, generasi tahun 2000-an sampai saat ini. Dan bagaimana kita harus memahami personality values dari masing-masing generasi ini. Karena isinya saat ini, setiap perusahaan atau organisasi sudah mulai campur. Dan saat ini generasi-generasi milenial, generasi Xers, Nexters, itu sudah mulai masuk. Walaupun dia kecil, tapi semakin lama, semakin tahun, generasi baby boomer, generasi veteran sudah mulai digantikan oleh generasi ini. So, kita harus mempunyai pengetahuan mengenai value atau nilai-nilai yang ada di tiap generasi. Sehingga treatment, bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini, bagaimana kita memanage dengan berbagai macam karakter, tujuannya apa? Tujuannya kita bisa merangkul mereka semuanya untuk mencapai kinerja organisasi yang diinginkan. Nah, di sini juga dijelaskan ada juga personality job fit Holland Hexagon. Bagaimana kepuasan kerja dan tingkat keluar masuk karyawan didasarkan pada personality, ya, dan tugas yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian dikatakan juga ada person-organization fit. It's more important that employees' personalities fit with the organizational culture than with the characteristic of any job. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa lebih penting personalities karyawan itu cocok dengan budaya organisasi dibanding dengan karakteristik job. The fit predicts job satisfaction, organizational commitment, and turnover. Nah, kecocokan ini dapat memprediksi kepuasan karyawan, komitmen organisasi, dan turnover. Kemudian buku ini juga menjelaskan mengenai teori Hofstede yang berisi 5 factor: power distance, individualisme versus kolektivisme, masculinity versus femininity, uncertainty avoidance, ketidakjelasan terkait lingkungan, long term versus short term orientation. Nah, implikasi manager, bagaimana personality evaluate the job
the job group and organization to determine the best fit. Kemudian big five is best. Kemudian ada MBTI for development and training. Nah, values, nilai, strongly influence, atau sangat kuat mempengaruhi attitude, behaviors, and perception. Match the individual values to organizational culture. Yang perlu diingat adalah personality, sum total of way in which individual reacts to and interacts with others. Di mana personality itu adalah sekumpulan, ada kumpulan sejumlah reaksi individu di dalam kaitannya berinteraksi dengan orang lain. Ini mudah untuk diukur, easily measured. With 5 personality traits and values vary between and within culture. Ya. Oke, mungkin itu dari penjelasan kita berkaitan dengan personality and values. Semoga informasi serta ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, dan salam akademia.